Ketika orang bilang ya apa namanya perempuan kok jadi ahli batu. Bu, di sini udah siaga 1. Kenapa nggak bilang sebelum kita berangkat? RML Talks. Let's get talks. Maba, mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Ara di sini. Nah, podcast kali ini kita tuh akan membahas hubungan ilmu geologi dan ilmu tanah dalam pengembangan wilayah. Nah, di sini sudah ada dua narasumber kita. Bisa perkenalkan, ini Teh Helmi dan ini Teh Lela. Nah, gimana? Sehat nggak? Sehat. Oke. Nyapa yang mana nih? Apa? Nyapa pemirsanya, sobat maba Ya. atau semuanya yang ada di sini? Semuanya dong, semuanya. Termasuk tembok yang enggak bisa ya. Gitu. Sehat tapinya? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Menjelang kegiatan COVID gimana kegiatannya? Apa yang dilakuin sekarang? Ya, untungnya sih kalau saya senang sih. Bukan artinya ada COVID senang, artinya kita banyak kegiatan daring ya. Semua sistem berjalan dengan baik sistem. Nah, ini memungkinkan kita untuk mempermudah segala sesuatu memakai teknologi. Oke, kalau Mbak Lela? Karena COVID, jadi berkurang ekskursi ke lapangannya. Ekskursi ke lapangan. Kurang lihat yang hijau-hijau. Oke. Gitu kan, kurang ngelihat jalan, makanan yang pasti kan ya. Di luar ini ya. Nggak apa-apa. Nah, apa tuh namanya? Tadi kan kita udah memperkenalkan nih bahwa kita bakal membahas tentang jurusan. Nah, sebenarnya Teh Helmi sama Teh Lela ini jurusannya apa sih? Kalian Gitu. Nah, coba Lela dulu. Nah, kalau saya ini jurusannya ilmu tanah. Ilmu di tanah. IPB. IPB, Institut Pertanian Bogor. Iya, masuknya ke Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Departemennya ilmu tanah jurusannya. Kalau kerjaannya tuh nggak, kalau mikir ilmu tanah pasti Cewek ilmu tanah lagi. Gimana tuh? seru sih sebenarnya. Seru. Kuliahnya aja agak mumet ya. Yang namanya kuliah pastilah ya textbook gitu. Cuma kalau ilmu tanah yang dipikirin orang mungkin ilmu tentang tanah gitu. Apa sih tanah ya kan? Kadang kan taunya tanah ya udah tempat tumbuh tanaman, tapi sebenarnya kan nggak cuma itu gitu, nggak cuma tumbuh tanaman, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain gitu, untuk pengembangan wilayahnya, untuk kegiatan ekonominya bisa ditanamin tanaman apa gitu. Dari tanah ini sebenarnya tanah itu terbentuknya dari batuan geologi. Nah, Bu Helmi silakan. Berarti ada hubungannya. Emang Teh Helmi apa? Sangat berhubungan. Geologi. Ilmu geologi. Iya, betul. Oke. Tentang Ya tentang batu-batuan kan. Batuannya tuh kayak gimana tuh? Batuan apa tuh? Batu bata. Nah, itu Sebetulnya orang awam ya. Iya, kan orang awam ya. Iya betul sih. Jadi teman-teman sahabat maba perlu tahu sebetulnya apa sih ilmu geologi kan? Ilmu geologi sendiri merupakan asal bahasanya itu dari Yunani. Geos artinya bumi, kemudian logos adalah ilmu. Jadi kalau kita rangkum ya ilmu bumi gitu. Tapi secara umum, secara general, kalau geologi sendiri itu mempelajari tentang material pembentuk, kemudian proses-proses yang gitu. Daya eksogen maupun endogen. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa di permukaan bumi ini bentang alam yang kalian lihat itu, view-view yang kalian lihat di permukaan bumi itu merupakan hasil dari gaya endogen dan eksogen. Apa sih sebetulnya gaya endogen dan eksogen itu? Gaya endogen tadi merupakan gaya yang dibentuk di bawah permukaan bumi. Oke. Ya, itu tadi Kak Faizal. Jadi di dalam itu ada magma, lapisan di mana di bawahnya kerak bumi ya, baik kerak samudra, di bawahnya lagi ada bagian lapisan kulit bumi atau mantel ya, yang isinya memang cairan yang memiliki gaya yang bersifat boiling ya. Dan boiling ini menghasilkan lempeng-lempeng tadi yang menurut teori apungan benua itu karya dia saling bergerak baik menjauh maupun mendekat. Yang mendekat ini menghasilkan zona-zona penujaman yang berada di wilayah selatan
Indonesia yang menghasilkan gempa, kemudian tsunami dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kita perlu belajar geologi? Ya, manfaatnya banyak sekali, Kak, apalagi untuk tata ruang tadi ya, Kak, ya. Oke, berarti kalau ilmu geologi itu story-nya ya. Tanah itu setelah terjadinya geologi tersebut terciptalah tanah, makanya harus dipelajari juga ilmu tanahnya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi kan secara teori ya. Nah, kalau misalnya secara kegunaan tuh gimana sih kita mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kita gitu, baik ilmu tanah maupun geologi. Kalau ilmu tanah kayak gimana tuh kegunaannya tuh? Kalau ilmu tanah dari geologi nih ya, dari geologi misalnya tahu nih batuannya itu batuan vulkanik atau dari gunung api, ketahuan dari gunung api. Berarti kan itu kan mineralnya tuh fresh gitu ya. Udah tuh banyak unsur hara yang baik gitu. Itu bisa diprediksi atau bukan diprediksi, emang udah ketahuan lah tanahnya akan subur gitu. Nah, tapi kan nanti ngelihat bentuknya bukit-bukit runcing-runcing, tajam-tajam seperti mungkin kalau misalnya yang terkenal kita ngeliat Kartens lah gitu ya, Gunung Kartens. Itu kan batuan sedimen tuh. Bisa ketahuan tuh nanti, di situ tanahnya nggak akan subur karena dari mineralnya aja udah miskin hara gitu, batuan sedimen, hasil sedimentasi kayak gitu. Bisa dimanfaatkan buat apa? Mungkin kalau misalnya wilayahnya curam gitu, ya kita hutankan aja gitu kan, untuk mengurangi bencana longsor gitu kan. Atau kalau ketika nanti Bogor lah ya, Bogor kan termasuk wilayah gunung api dari Salak, hasil letusan Gunung Salak Bogor itu kedalaman tanahnya bisa sampai 3 meter tanpa ketemu batuan. Dalam banget berarti dalam itu banget, ya. dan itu kan perakaran bisa menembus sangat dalam ya, dan termasuk tanah yang sedang lah gitu, subur, masih bisa ditanami, tidak terlalu subur seperti misalnya kalau pernah ke Gunung Galunggung nggak? Pernah. Nah, itu kan letusan 100 tahun yang lalu ya. Nah, itu juga bisa yang keluar itu bukan batuan, dia vulkanik, dan termasuk vulkanik kalau lumayan muda, jadi masih masih subur, tergolong subur. Nah, itu bisa dipakai buat sayur-sayuran. Terkait juga sama bukan curah hujan ya, tingkat ketinggiannya ya, ketinggian di atas gunung. Jadi lebih kemanfaatannya itu dipergunakan untuk apa gitu ya? Pertanian kah, hutan kah, untuk jadi ilmu gitu, tanahnya. kita sebenarnya bisa ngelihat dari situ. Sama kalau misalnya pemukiman gitu ya, ketika tahu misalnya banyak batuannya gitu, layaknya buat pemukiman gitu, karena potensi nanti bangunannya itu akan gampang retak gitu. Nah, itu kedepannya bisa dikonsultasikan dengan teknik gitu, bagian teknik jenis bangunan apa yang bisa dibangun nantinya. Betul. Berarti gitu. kalau untuk ilmu tanah lebih ke pengembangan pemanfaatannya gitu. Kalau geologinya gimana nih? Kalau geologi identik sebetulnya banyak ya pemanfaatannya, mulai dari pengembangan wilayah ya. Terutama kalau untuk pengembangan wilayah yang dilihat adalah kawasan rawan bencana. Itu sudah dikeluarkan oleh Badan SDM bahwa di sana sudah ada peta-peta kawasan rawan bencana. Ada 4 jenis KRB-nya, itu ada letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan juga longsor. Nah, teman-teman mungkin bisa akses ya di SDM, ini bukan promosi. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Teman-teman juga harus tahu ya bahwa daerah Indonesia itu merupakan ring of fire. Betul. Jadi kawasan yang sangat tinggi sekali dengan bencana, akan tetapi kaya dengan sumber daya alam. Nah, itu Kak. Jadi geologi itu tidak hanya melihat dari sisi yang buruknya saja, tetapi kita lihat manfaatnya ya. Gitu. Gak cuma nakut-nakutin ya, gunung api erupsi kapan nih. Jadi kalau geologi itu bisa sampai mendeteksi bahwa kira-kira bencana di sini tuh misalnya ini kawasan rawan banjir nih gitu kan, ya ngapain dibikin perumahan gitu, atau tekniknya itu nanti gimana cara menghadapi banjirnya seperti itu berarti. Bisa karena biasanya kita lihat apakah di sini merupakan sungai purba dahulunya gitu ya. Jadi bisa lihat potensi dari kegiatan lihat dari lapisan batuan, apakah di sini pernah terjadi banjir yang besar gitu, atau misalkan di kawasan-kawasan daerah Sumatera itu pernah terjadi tsunami besar ya. Itu endapannya sampai di darat, dan sekarang penelitiannya sudah ada mulai dari tekstur endapan di daerah-daerah sungai di daerah sana. Itu sampai ke daerah-daerah yang bisa terjangkau oleh gelombang inundasi dari tsunami. Tuh bagi kalian yang ingin belajar tentang gimana cara menghadapi bencana,
atau sejarah-sejarah bencana tuh kalian bisa masuk ke geologi. Tapi kalau ingin pemanfaatannya di atas tanahnya, kalian bisa masuk ilmu tanah. Tapi kok mirip-mirip ya antara geologi sama ilmu tanah? Perbedaan signifikannya tuh di mana gitu? Itu. Iya gak sih? Kayak mirip-mirip gak sih geologi sama ilmu tanah? Yang satu juga belajar sejarahnya, yang satu juga belajar sejarahnya gitu itu. kan ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kita tuh geologi sama ilmu tanah tuh semacam satu ilmu, karena gitu. tanah juga mempelajari geologi gitu, bagaimana tanah terbentuk, karena batuan itu termasuk bahan pembentuk tanah ya. Ketika tanah, yang tadi saya cerita, ketika tanahnya vulkanik dia akan menjadi ketika batuannya vulkanik dia akan menjadi tanah apa, ketika dia batuannya sedimen dia akan menjadi tanah apa. Perbedaannya adalah ya Kedalaman ya. Kami ilmu tanah hanya mempelajari 1 meter. Jadi dari permukaan tanah sampai 1 meter ke dalam. Oke. Kenapa begitu? Karena saya kan basicnya pertanian ya. Jadi sebenarnya di IPB itu pengembangan wilayah itu baru beberapa puluh tahun terakhir lah, 20 tahun terakhir. Jadi pemanfaatan sebelumnya itu kami buat pertanian. Kenapa 1 meter? Kedalaman itu tempat akar bisa menjangkar. Menjangkau ya, kayak gitu. Jadi, ketika bahas geologi kita akan membahas boran puluhan kilometer ke dalam gitu. Itu bedanya. Sampai core-nya berarti. Seperti itu. Iya. Perbedaannya. Dan satu lagi kalau kami tanah akan mendeskripsikan tanah dengan berbagai macam nama, seperti Latosol Bogor nih ya. Bogor Latosol hasil letusan gunung api akan menjadi Taipik Distrudep. Nah, bagi kalian yang nggak ngerti nanti Google aja ya. Google aja ya. Kalau enggak ada email nggak di bawah sini. Nah, kalau untuk geologi hanya mendeskripsikan tanah menjadi 1 nama, laterit. Nah, itu sebuah nama, semua tanah yang ada di permukaan akan menjadi laterit versi geologi, tapi versi saya yang ilmu tanah akan dideskripsikan menjadi beberapa nama tanah gitu. Berarti bedanya itu lebih ke kedalaman menguasai halnya ya, seperti gitu ya. Kalau ilmu tanah dia lebih dibatasi untuk pertumbuhan tanaman. Cuman kalau geologi kayaknya melihatnya secara keseluruhan gitu ya. Apakah wilayah ini dulunya apa, sekarang menjadi apa, mau digunakan kayak gimana, lebih kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalian berdua cewek nih. Tete ini kan cewek. Suka dukanya apa sih misalnya? Pertanian, ilmu tanah kok yang ngambil cewek gitu apa? Terus geologi gitu kan ya, tentang batuan terus apa yang ngambil cewek gitu kan ya. Dukanya dulu deh untuk Teh Helmi. Dukanya duka ya. Dukanya dulu. Kalau sukanya nanti kalau ntar ada apa namanya teman-teman atau sobat-sobat mabal yang pengen ngambil, gue pengen ngambil jurusan geologi. Ngelihat sukanya tuh, sukanya enak ya. Gitu ya. Ntar masuk kaget. Jadi kita masuk dukanya dulu. Kalau dukanya dulu karena kayak apa ya, perempuan kecowok-cowokan dulu ya. Really? Nah, kalau dulu memang dulu struggle-nya pengen di dunia apa namanya geologi, batu-batuan gitu ya. Ketika orang bilang ya apa namanya, perempuan kok jadi ahli batu gitu, ya nggak apa-apa gitu kan. Akan tetapi yang menjadi which is pada saat saya kerja, begitu saya masuk, saya tidak diperbolehkan ke lapangan. Sama siapa? Sama siapa nih? Bos saya. Sama bos, bukan sama pasangan ya? Bukan. Kalau pasangan mah udah otomatis ya go ahead. Yang penting ada cuan. Tapi artinya gini, jadi kenapa tuh perempuan nggak boleh turun ke lapangan gitu? Kebetulan memang di lapangan kebanyakan waktu itu karena belum settle projectnya, jadi kebanyakan laki-laki. Perempuan gitu. Juga apa namanya, bukan didiskriminasi ya, akan tetapi mungkin lebih baik di kantor gitu, karena mungkin bos saya juga memuliakan saya. Iya, betul. Saya ambil hikmah takut aja. Kenapa-napa gitu kan. Kalau cowok kan biarin aja cowok. Nah, itu dukanya sebetulnya sampai sekarang. Dulu tuh kerja di pertambangan, hanya tidak pernah ke lapangan. Pernah cuma site visit aja, tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Oke. Belum kan maskot ya. Dan kemudian setelah, tapi sukanya tuh malah sekarang beralih menjadi dosen gitu ya kan, pengajar. Nah, itu kayak ini, tau gak sih, dulu itu karena ibu saya menamakan saya Wilhelmina, kemudian kakak saya potong namanya karena dulu tuh nggak boleh di ijazah namanya panjang-panjang kan ya. Akhirnya doanya yaitu jadi ratunya di geologi. Putri, apa namanya, putra semua kan. Jarang perempuan, tapi
sudah banyak perempuan yang mengambil ilmu geologi juga berarti. Iya, Oh gitu. Itu suka dukanya. Kalau di ilmu tanah, Telela gimana tuh? Ilmu tanah cewek gitu kan ya. Karena bidang kerjanya sebenarnya ke lapangan sama aja kayak geologi kan. Oh, ya, karena ke lapangan juga. Tetap harus ke lapangan. Kecuali mungkin jadi gini, tanah itu nggak selalu ngecek tanah ke lapangan gitu ya. Karena kami punya lab-lab yang lain. Kalau dari dukanya mungkin pas kuliah kali ya, karena textbooknya tuh tebal-tebal dan kami itu di ilmu tanah termasuk ilmu tua teman-teman. Ilmu tua gitu yang bukan yang nggak berkembang ya. Jadi kalau misalnya kami tahu itu gunung api, pasti tanahnya letersol gitu ya. Gitu. Dan ada semakin kesini berkembang menjadi ilmu pengembangan wilayah gitu kan. Jadi kita belajar pengembangan wilayah berdasar dengan ekonomi, terus atau pemetaan sekarang banyak citra itu ya, teknologi Indraja. Kata peta Indraja ya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi dukanya itu hafalan berarti ya. Yang suka ngapal. Halo, yang suka ngapal. Hitungan kan kalau kita foto udara. Oh iya, foto udara. Apa ngukur tilt gitu ya. Atau ngukur ngukur kadar. Ini mah jangan dicontoh ya. Saya pas kuliah. Sama ini kalau ke lapangan. Cewek kan tombol-tombolnya cewek kalau udah pulang dari lapangan gosong ya. Itu kan yang mikir, aduh kok gosong ya. Nanti begitu lagi. Perawatannya mahal ya. Nggak tetap modal. Perawatannya mahal. Kan sangat menjanjikan. Iya, sangat menjanjikan, sangat. Terlepas dari bayarannya, kita bisa ngelihat view yang luar biasa indah di Indonesia ini gitu ya. Kan sementara ini kan coverage-nya Indonesia. Jadi kalau saya pribadi, jadi mikirnya gini, saya jalan-jalan sambil bekerja gitu. Sukanya itu. Ya, sukanya itu saya jalan-jalan sambil bekerja gitu. Kalau di lapangan adalah nggak usah dipikir kesalnya dulu atau capeknya dulu gitu ya. Kadang banyak hiburannya juga kan. Ya gitu. Kalau Indonesia yang sekarang lagi tren gambut. Tanah gambut. Tanah gambut, tanah organik. Sementara itu kan selalu ada di cekungan-cekungan atau pinggir-pinggir sungai. Kita jalan tuh kerendam air gitu, bisa berapa meter tuh? Situ. Gimana udah kecemplung? Ini disclaimer ya. Sebenarnya saya juga anak ilmu tanah. Kakak kelas saya. Iya, dan kakak kelas saya kerja bareng tahun 2016 ya. Gitu. Jadi waktu itu kita pernah ngelewatin rawa tuh segini. Gitu. Nah, itu dari itu udah jadi perkebunan, udah bagus, udah rapi gitu ya. Gimana yang tempatnya terbuka gitu, atau kita ketemu hewan buas ya. Geologi juga sama, geologi akan explore lahan gitu dari ujung bukit sampai turun ke pinggir sungai. Sukanya sih itu. Jadi bisa sukanya ngelihat gitu. Pemandangan-pemandangan yang mungkin dan di Indonesia itu bagus. Yang nggak mungkin orang-orang bisa kesana semuanya gitu kan. Orang-orang terpilih doang ya. Orang-orang terpilih aja kan. Orang-orang terpilih aja. Bener aksesnya tuh. Oke, kita nggak bisa naik pesawat, kita nggak bisa naik pesawat kecil, kita nggak bisa naik perahu, jalan kaki. Sukanya itu aja. Oh gitu. Oke, tapi pas SMA IPA apa IPS? IPA. Dua-duanya IPA? Iya dong. Gue agak sombong dikit. Biasa ya, dari SD sampai kuliah negeri terus. Kan kalau misalnya kayak Batam gitu lebih ke geografi sebenarnya sih waktu SMA ya. Tapi bisa ngambil IPA ya. Maksudnya bisa ngikutin gitu. Nah, itu bedanya geografi sama geologi apa? Geologi itu lebih banyak ke subsurface-nya. Kalau geografi kan di atasnya. Gitu. Teman-teman kalau misalkan mau seneng sama petualangan, kemudian sambil berimajinasi, apa yang kita pada saat jalan kita tidak hanya jalan aja dan tidak membosankan. Oh, ini ketemu batuan ini kita deskripsi. Kemudian kira-kira ada sesar ini, kemungkinan di yang daerah yang kita lewati merupakan sesar aktif atau tidak, nanti kita lihat berdasarkan misalkan peta KRB dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman juga bisa belajar banyak nanti ya, bukan promosi ya. Di Universitas Pakuan ya. Pokoknya silakan daftar di Universitas Pakuan. Halah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ntar linknya kita taruh di deskripsi. Nanti linknya kita taruh di deskripsi gitu. Oke. Tapi apa tuh namanya, IPA nih kan gitu kan ya. Kenapa awal-awal milih jurusan kalau untuk teknik geologi, Mbak Lelanya ilmu tanah? Maksudnya
kan kalau misalnya SMA kita nggak tahu nih gitu kan ya. Kalau saya sudah tahu gitu. sih. Oh udah tahu, berarti bilang ya. Oh berarti emang udah minat kalau Teh Helmi. Karena Oh. di keluarga kakak-kakak itu ada yang bisnis di pertambangan dan juga ada di Dirjen. Ah, pantes. Jadi sering melihat kesehariannya gitu kan ya. Iya, bayangkan waktu SD disuruh baca buku-buku ensiklopedia. Itu. Iya, jadi Iya, kemudian tentang dinosaurus, kemudian Iya, sama, dunia sama. kerja dan lain sebagainya. Itu sebetulnya ya teman-teman, kalau kita dari kecil dibiasakan Investasi loh untuk itu. apa namanya, buku-buku ya diperkenalkan, karena kan zaman sekarang beda ya. Iya, bisa dia. Lihat Mbak Google, kalau dulu lihat buku ya dan lain sebagainya. Tapi itu ada paksaan nggak sih Teh? Ih, enggak Dari teman dari teman dari saudara gitu kan ya. Udah, geologi gitu kan. Nggak ada sih, nggak Nggak ada ada. paksaan, itu malah aku yang maksa gitu. Oh, gitu. Enak ya kalau minat gitu kan sendiri. Iya. Kalau Teh Lela minat sendiri atau gimana nih? Kalau kayaknya secara nggak sadar udah ketanam ya di otak sama Kenapa di hati, emangnya? karena papa kan dosen tanah. Ya, Ini dua-duanya kalau papa latar belakangnya mendominasi. ya kalau papa tuh kalau pergi dari luar kota gitu, misalnya papa habis pergi dari Kalimantan atau Sulawesi gitu, nanti pulang papa tuh ngeliat gunung gitu. Gunungnya tuh kalau di Sulawesi tuh lancip-lancip gitu ya. Terus gitu kayak papa jalan di Papua zaman dulu ya, tahun 90 itu masih jalan kaki kemana-mana. Kalau di Papua papa tuh jalan 3-4 hari ngelintasin gunung gitu. Papa ke Wamena, iya. Purba banget ya. Papa dari Wamena ke Nduga jalan kaki, sementara saya Helmi tuh terakhir ke Wamena itu tahun 2019. Iya, yang bareng. Pada saat apa tuh kita kerusuhan. Iya, Tegan banget. Sampai sana nggak bisa dihubungin kan? Nggak bisa dihubungin seminggu, internet mati betul. Nah, itu benar, pas datang sana, Bu, di sini udah siaga 1. Kakak bilang sebelum kita berangkat. Salah satu dukanya juga itu ya. Kadang-kadang pas kita lagi ke sana ternyata daerahnya lagi konflik Iya, atau iya, apa. kayak Tapi gitu. panik nggak sih kalau yang kayak gitu-gitu? Kita enggak, kita tidur. Kita nggak bisa kemana-mana di hotel. Ngapain? Ya laporan udah selesai. Paling ke pasar. Oh iya, ya, mama ya. Iya. Karena memang hobinya aku tuh kalau kemana-mana, flight kemana-mana bawa sambal rujak. Jadi kalau aku pergi pasti mintanya ke pasar ya kalian. Oh gitu. Tapi kalau kalian kan emang dilatar belakangi oleh apa namanya saudara yang pernah ada di jurusan itu gitu kan ya, terus apa namanya Mbak Lela itu bapaknya dosen gitu kan. Maksudnya kalau misalnya nih yang nggak ada latar belakangnya sama sekali dengan kayak gitu, bisa gak sih nanti ngikutin kayak gitu? Insya Allah pasti bisa. Saya Kalau bisa ya. dianya minat. Minat Kalau ya. dia Gitu. Sebenarnya kan kami pun, kalau saya ya, Hmm. sebenarnya saya juga belajar geologi kan. Tidak selalu harus tidak selalu lokasinya akan di lapangan. Ketika akan belajar mikroba tanah gitu ya. Oh, akan cabangnya di- banyak ya. Akan di Oke. laboratorium gitu buat Hmm. ngecek mikrobanya ada apa aja gitu. Seperti mungkin ya, iya kan, kalau misalnya mineral juga kan kita harus lihat mikroskop kan. Misalnya stripnya berapa gitu. Kekerasannya kan. berapa ya? Berarti Kekerasannya pelajaran kita dulu. Nah, Aduh. saya suka dari geologi itu karena saya tanah belajar geomorfologi tadi. Helmi cerita kan, kita jalani di sungai, kelihatan nih lapisannya seperti apa gitu ya. Terus sesarnya miring kemana, patahannya itu tuh saya ingat kutipan present is the key to the past gitu kan. Jadi kalau misalnya ngeliat sungai model gini, oh ini tuh awalnya sungainya mungkin lebih lebar atau lebih kecil karena kita tahu dari polanya gitu, dan akan bentuk awal seperti ngawang-ngawang ya, tapi ada kejadian iya. gitu kan, tapi nggak dalam waktu dekat, tidak hitungan puluhan tahun gitu, jutaan tahun. Seperti kita bisa ngawang, oh ini gunung ini dulu begini atau sungai ini dulu begini gitu, tapi tetap ada basic ilmunya. Oh iya, tapi kalau emang minat jadinya seneng gak sih kayak gitu-gitu ya gak sih? Kayak kemarin kita ke lapang gitu kan, foto gitu, apa itu di mana gitu kayak kan, gitu. Karena minat gitu kan, karena minat kayak gitu. Passionnya di situ biasanya menikmati sih, enjoy ya. Betul gitu. Dan biasanya kalau orang di lapangan itu kan, kalau di lapangan selalu pakai tenaga lokal ya, yang namanya kita kemana-mana ya, karena kita nggak tahu jalan. Pasti nanya, Mbak, Kak, Bu, ngapain sih? Gitu. Gitu, Oke, karena oke. emang berat di lapangan. Berat gitu. ya. Berat di lapangan. Terutama cewek sih ya. Maksudnya gimana ya? Terkadang itu banyak kalau yang masih beranggapan gitu, kalau cewek itu kasihan di lapang kayak gitu kan ya gitu. Jangan dikasihanin, lepas aja. Kalau dia nggak mau kan? Iya, kalau betul. Katanya nggak maksa kan? Betul. Jangan kasih, nggak bisa dianya oke, saya mau gitu, ya udah lepas aja. Tapi nanti bakal gitu. ngerasain lah ya pas kuliah ya, pas praktikum.
lapangan. Pas praktikum bakal ngerasain lah ya Lapangannya gitu. di belakang kampus kan. Deket banget. Nah, terus tuh biasanya tuh ada nanya kayak gini nih. Prospek kedepannya gimana sih? Oh. Ini antara orang tua, tetangga, temen nih biasanya gitu. Ngapain sih lu ngambil ilmu tanah? Ngapain sih ngambil geologi kayak gitu? Nah, kira-kira prospek kedepannya Ayo, Bu gimana? Helmi. Nah, Dalam hal pekerjaan nih. Ya, oke. kita tanda kutip kerjanya kedepannya gimana sih gitu kan ya? Pekerjaan apa aja yang bisa diambil kalau misalnya kita ngambil jurusan ilmu tanah atau kita ngambil jurusan geologi kayak gitu. Nah, sebetulnya Kak, kalau geologi banyak sekali ya aspek yang dikembangkan ya. Teman-teman bisa belajar belajar, kemudian bidangnya banyak Kak. Kalau di geologi ada minyak dan gas bumi, Nah. panas bumi, kemudian ada tambang. Teman-teman bisa ngambil batu bara, kemudian nikel, emas, dan lain sebagainya, itu banyak Kak. Dan selain bahan tambang pun ya teman-teman bisa bekerja di bidang lingkungan juga nih. Oke. Iya. Salah satu di antaranya kami ini partner nih di 2016. 15 ya? 2015 lah Kak. 15 ya? Gitu. Banyak lah ya untuk yang Banyak, jadi jadi tukang air juga jadi. PDAM maksudnya. PDAM kan maksudnya. Bukan air keliling. Sebetulnya sih apapun kuliahmu itu which is kalau misalkan ada potensi yang bisa dikembangkan, sumber daya yang bisa dikembangkan, dan kamu punya jiwa wirausaha yang tinggi, itu luar biasa sih. Makanya kalau ibu sih saya ya, ibu sih sahabat mabal biasa ya. Sangat mulia ya. Selalu kalau di dalam perkuliahan, kalau misalkan melihat teman-teman nilainya kurang bagus, kalau ibu sih tidak pernah menjudge ya, karena kalau kepintaran itu anugerah ya. Jadi kalaupun teman-teman tidak tidak available di bidang geologi, saya selalu menyarankan kalian sukanya di bidang apa, mau usaha apa, lakukan. Aku bilang gitu kan, pasti hobi kalian itu bisa menuntun kalian menjadi wirausaha. Oh, gitu. Sekarang kan sudah begitu Kak modelnya, jadi Iya, betul, belajar betul. MBKM ya. Apalagi nih program yang dibawa. Jadi MBKM itu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi teman-teman tuh biasanya diarahkan lebih ke wirausaha. Oh, gitu. Iya, gitu. Jadi tidak hanya jadi geologi saja, ternyata jadi orang lingkungan juga bisa, pengusaha juga bisa gitu. Kalau ilmu tanah, Kalau segi ilmu tanahnya, Sama juga ya, karena kita mirip-mirip ya. Ilmu tanah tuh ya. itu mirip ya. Karena kalau secara pengembangan wilayah kan ya, untuk kewilayahan ruang tata kota gitu, geologi itu lebih ke rawan bencananya, mitigasi bencananya gitu. Sama tanah juga untuk ke depan juga kan, ini kan kita kan Indonesia masih berkembang ya. Betul. Terus mengembangkan kemanapun wilayahnya gitu ya, kota kayak bikin kantor kayak perkebunan gitu ya. Nah, ilmu tanah ini kita belajar juga ilmu buat perencanaan pemetaannya gitu kan, terus menentukan komoditas apa yang layak ditanam. Betul. Gitu kan. Apalagi cabai langka kan sekarang. Ya sampai kena 100.000 per kilo, bayangkan. Ya prospek kedepannya sih bagus gitu. Gitu. Dan seperti Helmi tadi bilang gitu kan, kalaupun masuk tanah ibaratnya aduh kejebak nih masuk tanah gitu. Atau orang-orang gue masuk jurusan ini, jurusan apa gitu ya gitu. bingung dalam tanah itu. Itu repot ya. repot. Meninggal dong ibu itu. Iya, kayak ilmu tanah jangan berpikir oke, cuma belajar tanah aja, bisa belajar yang lain kok, ada ekonominya juga. Betul. Gitu. Prospeknya ke depan seperti kami bilang, kalau kita tekun dan niat di bagian tertentu yang kita suka gitu ya, bagus aja. Soalnya juga kuliah itu nggak kayak pas waktu kita SMA nggak sih? Maksudnya kuliah tuh pas kita mengambil satu jurusan, misalnya ilmu tanah atau geologi, nanti tuh pas skripsinya itu cabangnya banyak ya nggak sih? Kalau yang ilmu tanah ada fisik tanahnya, atau kalau orang yang suka neliti bisa ke biologi tanah, gitu kan ya, mikroba gitu. Kalau kalau geologi itu misalnya dia suka tentang bencana, bisa ke kebencanaan gitu kan ya. Mau isu lingkungan, pas nanti skripsinya bisa ke isu lingkungan. Jadi kalau untuk prospek kerja kita mah banyak lah ya. Banyak. Jadi nggak usah takut gitu kan untuk pilih kayak gini. Dan satu hal apa tuh? Paling Kak, saya menambahkan kalau kuliah itu sebetulnya merubah mindset ya. Tuh, dengerin. Pekerjaan itu hal yang kedua. Yang pertama adalah merubah mindset, etika dan perilaku. Nah, itu ya Kak yang penting ya. Tuh, betul. Jadi kalau misalkan polanya masih kayak anak SD, SMP, SMA. Gitu. Karena
kalau kita kuliah kita ketemu banyak orang nggak sih? Dari mana-mana, ya kan? Banyak. Kalau SMA tuh kayaknya misalnya misalnya paling jauh tuh Bekasi Karawang. Kalau Bekasi iya, Karawang gitu kan. Maksudnya kita nggak pernah ketemu sampai keluar-luar seperti itu yang dari pulau-pulau lain gitu kan ya. Kalau kuliah kan pasti bakal ketemu. Nah, kan apa tuh namanya? Kita udah ngomongin kerjaan nih gitu kan ya. Kalau dari pengalaman gitu, yang paling menarik dari geologi sama ilmu tanah itu apa tuh? Maksudnya gue pernah nih ngalamin ini, wah ini berkesan banget kayak gitu. Ini Apa nih? Kalau saya ya pribadi ketika belajar gitu, Ini paling pas di kampus berarti? belajar di pasti kampus, Pas di kampus, pas di oke. kampus belajar. Akhirnya ke dunia kerja kan. Oke. Di kampus belajar, kita belajar geomorfologi gitu ya. Nempel-nempelin blok model gitu dari mulai pegunungan sampai ke pantai gitu. Oke, Kan dikumpulin tuh ada 7 kalau nggak salah. Oh begini ya kalau dikumpulin. Ke lapangan tuh ngelihat itu tuh, wah, Wow. oke, ini yang gue lihat nih pas kuliah itu. Pas kuliah nggak menarik, tapi pas kerja menarik. itu ketika pergi ke Wamena gitu ya, atau kita biasa di sini ngelihat gunung-gunung api gitu ya, Betul. menclok-menclok gitu, nanti terbangnya ke Indonesia Timur dari atas Makassar gitu, udah bagus Kelihatan tuh. ya, view-nya kelihatan ya. Gitu. Oke, belajar ini nih gitu. Tuh. Itu kalau saya ya itu Iya. gitu. Ketika saya pelajari, saya ketemu di lapangan gitu. Tuh. Keren banget. Ya oke. Kalau Teh Helmi, Kalau yang menarik ya, yang berkesan gitu loh menariknya. sama dengan Kalela karena Oh, kita juga orang lapangan juga. Jadi bisa melihat view-nya dari Sabang sampai Merauke. Wah, itu emang sih. Iya, di atas Yang udah pernah ngalamin mah itu pasti bakal gua aja yang ke lapang. itu bahagia banget. Bahagia banget. Daripada kita di atas meja saja ya hanya Betul. menganalisis dan lain sebagainya atau ngajar saja gitu kan bosankan. Jadi harus ada pengabdian masyarakat ya Itulah Kak. yang COVID itu. Eh, Jalan-jalan sangat berkurang. berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget ya. Soalnya apa namanya? Gua aja gitu kan sampai beli peta Indonesia waktu habis lulus. Jadi Apa itu? peta Indonesia, Peta Indonesia, peta Indonesia. Jadi gue beli terus kan waktu awal-awal gue pergi pertama ke Palembang tuh gue titikin Palembang udah beres. Jadi tuh kalau bisa tuh Indonesia semua dikelilingin gratis. Menandai daerah penjajahan. Betul. Oh, begitu. Kayak kan. kucing. Kalau bisa tuh semua udah di apa tuh namanya udah dijajahi lah gitu Indonesia gitu kan ya. Kalau pengennya gitu cuman karena COVID lah ya. Iya. Gitu, jadi susah ke lapangnya kayak gitu juga. Nah, terus juga tuh apa tuh namanya? Ini disclaimer lagi ya. Sebenarnya kita itu kan tahun-tahun tua nih. Paling muda gini tuh gue tuh masuk tahun 2010 ya. Oh, ngeri ya Kakak. Jadi tuh teknologi tuh nggak secanggih sekarang. Mungkin kalau sekarang kalian bisa lihat YouTube dan segala macam. Iya. Tahun kita. Tahun gua aja nih, tahun gua aja. Iya gitu kan. Kalau misalnya buat ngelihat blog-blog atau sesuatu itu ya bener-bener cuman dari praktikum kan. Kalau sekarang lah browsing lah gitu kan ya. Iya. Browsing lah. Kalau kita bener-bener wah batunya itu ya gitu kan ya. Untuk internet aja tuh udah susah Mewah. banget lah ya. Mewah banget lah ya. Di kampus aja dipasang internet. Wow. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk kehidupan sehari-hari juga penting nggak sih kita belajar ini? Ilmu tanah atau geologi itu? Sehari-hari. Iya udah otomatis. Sepenting matematika nggak sih? Penting banget. Penting banget kan ya. Kalau saya sih kebetulan lagi penting ya belajar material ya, material Nah. bangunan yang bagus ya. Karena lagi ngebangun. Pasir Cimahi. Iya nggak dibohongin abang tukang kan? Dan yang kedua, teman-teman juga harus tahu bahwa apa namanya seberapa pentingkah ilmu geologi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Dimanapun teman-teman, which is kita tinggal di atas permukaan bumi ya. Betul. Segala gempa, ada tsunami, bentar-bentar goyang, bentar-bentar apa namanya ada bah gitu seperti longsor. Nah, itu sangat penting teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita daerah vulkanik Iya. Nah, Bogor ya khususnya Iya. gitu. Dua lagi. Gunungnya diapit. Iya. Nah, itu banyak sekali zona-zona KRB yang apa namanya termasuk zona 1, 2 dan 3. KRB itu apa, Ibu? Kawasan rawan bencana. Iya. Sip. Ya gitu. Kalau ilmu tanah? Apa ya? Penting. Kalau ini aja deh, yang gampang aja ya. Kan misalnya tanahnya tanah liat nih.
kalau hujan ya udah nggak usah lewat situ. Karena lengket ya, udah lewat licin gitu ya. Kalau gue dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Iya, itu Jadi nggak tahu loh pas di. Jadi waktu itu disuruh nanam gitu kan. iya. Jadi karena tetangga tahu gitu kan ya. Kan gue dipanggil di rumah Ara gitu kan ya. Bukan jurusan ilmu tanah gitu kan. Coba tanam cabai. Gimana nanamnya gitu kan ya. Saya skripsi saya bukan tentang ini. Oh bisa lah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya karena kita pernah melakukan hal itu, ya nggak gagal-gagal banget gitu kan ya. Dari 10 pot jadi 6. Lumayan 60%. Iya. Nggak ini banget lah gitu kan ya. Nah terus kalau misalnya kita tanya hubungannya gitu, hubungannya di mana sih? Hubungan tentang ilmu tanah sama geologi itu dalam hal maupun kerja dan di kegiatannya gitu. Misalnya nih, kalau misalnya survei nih, ada satu orang ilmu geologi, ada satu orang ilmu tanah gitu kan ya. Nah dia hubungannya kayak gimana tuh dalam hal kayak gitunya gitu? Kakak dulu deh. Saya bilang pertama kali kalau tanah itu kan terbentuknya dari batuan ya. Nah, gitu. Ketika saya tahu itu tanahnya latosol, kejadian nih tanahnya di atasnya latosol. Ternyata pas di Helmi lihat ke bawah di singkapan dari sungai, bawahnya tuh breksi gitu, yang masih batuan-batuan hancur gitu, tapi nggak terlalu kompak. Sementara di atasnya tuh tanahnya terbentuknya bagus gitu ya. Nah itu ada 2 proses gitu, yang saya nggak akan tahu kalau itu ada 2 proses kalau saya nggak tahu cerita dari beliau. Oh, gitu. jadi dapat gosipnya dulu nih. Ya, saya hanya melihat lapisan pertama kan ya, atas hanya 1 meter gitu. Oke, masih tanah, lapisan atas pertama di bor pun masih tanah gitu, ketemu tanah, belum ketemuan batuan sama sekali. Ketika Helmi cerita datang, Kak, di bawah itu ada lapisan breksi, dan breksi itu sedimen, berarti ada 2 proses dong di situ. Bawah sedimen, di atas vulkanik gitu. Ketika saya membangun di atas, kemungkinan bangunan rusak itu akan tinggi ketika batuan di bawahnya itu nggak kompak, nggak stabil seperti breksi gitu. Itu hubungannya. Iya. Gitu. Iya, gitu. Ketika 2 ilmu digabungkan Jadi satu, bisa gitu. ketahuan ketika saya atasnya vulkanik, ternyata bawahnya sedimen loh, dan itu kedalamannya 5 meter ya. 5 meter di bawahnya. Analisisnya jadi kemana-mana jadi gitu. nggak hanya di satu bidang gitu kan nggak ya. hanya satu bidang Kayak gitu, saling melengkapi. Ibu Helmi? Nah, sama juga sebenarnya dalam kami itu maksudnya itu ya saling keterkaitan antara satu sama lain itu adalah pada saat pengembangan wilayah terutama ya, karena kan biasanya pengembangan wilayah ingin data-data akurasi dari ilmu tanah secara skala yang paling besar gitu ya, skala 5.000 ya, apalagi terutama yang konstruksi. Kalau konstruksi misalkan membutuhkan pengembangannya berupa konstruksi dan juga ada pertanian, itu kami pasti merger kemana-mana berdua, intil-intilan gitu ya, istilah Sunda Maya. Iya, jadi kadang-kadang saya menginformasikan akses air bersih bagaimana, ditanya dulu. Kemudian saya lihat lapisan batuannya apakah ini good condition untuk groundwater atau tidak. Dan kemudian Kalela akan berbicara tentang pengelolaan tanah di atasnya. Kalau saya berbicara di bagian bawah dan juga bagian surface, terutama untuk air, untuk konstruksi dan pemukiman gitu ya. Tetapi secara skala besar, skala kecil ya, 1:25.000 untuk pengembangan wilayah kabupaten kota, itu kami berbicara lain juga. Ya, kalau Kalela dia pasti akan berbicara tetap di atas permukaannya, geologi di atas 1 meter setelah lapisan batuan gitu, atau di bawahnya gitu ya. Saya akan berbicara tentang KRB, saya akan berbicara tentang potensi bahaya di bawahnya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kebutuhan masyarakat di situ terhadap akses terhadap air bersih, air baku dan lain sebagainya. Pasti keterkaitan Kak, apalagi misalkan di dunia tambang. Dunia tambang itu yang dicari adalah memang lapisan laterite soilnya. Bagian atasnya berarti bagian ya. Atasnya. Itu. Tetapi di bawah bagian dasarnya ini ternyata batuan induknya adalah batuan induk untuk nikel dan lain sebagainya ya gitu, garnierit dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa akses untuk geologi dan ilmu tanah. Mungkin kalau ilmu tanah yang paling terkenal di PB lah ya kan ya. Ya. Insya Allah ya. Harus bangga. Jangan lupa ada tetangganya juga.
Institut bukan ya. Pakuan juga ya terkenal. Kan university PB sekarang. Oh gitu. Iya, university. Oh iya, bukan sama institut kita aja. university enggak. Kita dia university sekarang. Oh alah. Gitu. Sebel deh. Enggak. Baiklah. Oke, gitu ya. Oke, jadi memang kalau udah kuliah itu ilmunya itu nggak bisa satu ya sebenarnya. Karena kita mempelajari banyak hal ya. Iya. Pertanian aja gitu, kalau untuk yang ilmu tanah kita belajar hamanya, Ekonominya. gitu kan. Nggak hanya terkait dalam satu ilmu tanah aja gitu kan. Jadi nanti kalau kalian kuliah juga nanti kalian bakal ngerasain lah gitu kan ya. Gimana ilmu kalian itu bakal di-mix satu dengan yang lainnya seperti itu kan. Nah, salah satunya di sini nge-mix ilmu tanah dengan geologi seperti itu. Nah, terima kasih banyak Mbak Lela sama Teh Helmi atas waktunya. Makasih banyak juga pengalaman, ilmu dan segala macamnya gitu. Nah, untuk nanti kedepannya kalau kalian ada masukan kira-kira jurusan apa nih yang bakal kita bahas atau kita mix lagi di sini, nanti komen aja. Nanti bakal kita bacain satu-satu seperti itu. Nah, jangan lupa share, like, and subscribe channel kita. See you, dadah.